Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisahnya Qarun. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya orang ini. Betapa dahsyatnya Qarun ini sampai sama Allah diceritakan di dalam Al-Quran. Disebutkan teman-teman sekalian, siapa Qarun ini? Qala A'mas Anil Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ulamanya tabi'in. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Qarun ibnu Ami Musa alaihi salam. Qarun itu misananya Nabi Musa alaihi salam, berarti Qarun itu dari Bani Israel. Wa qaza qala Ibrahim an-Nakhai, berkata juga Ibrahim an-Nakhai, wa Abdullah bin Al-Harith bin Naufal wa Samad bin Harb wa Qatadah wa Malik bin Dinar wa Ibn Jurayj. Ini banyak yang ngomong bahwasanya Qarun ini misananya Nabi Musa, anaknya pamannya Nabi Musa. Jadi Qarun itu namanya Qarun bin Yashar bin Kohis bin Lawi bin Yakub. Kalau Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran bin Kohis bin Lawi bin Yakub. Jadi Nabi Musa sama Qarun itu kakeknya satu orang, namanya Kohis. Imran bapaknya Nabi Musa, dan sama Yashar bapaknya Qarun itu kakak adik. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Jadi Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berpaling memusuhi Nabi Musa. Disebutkan di sini qala Qatadah, nama lainnya Qarun itu adalah Munawwir atau Munawwar. Lihusni sautihi bit Taurat, karena dia kalau baca Taurat suaranya bagus. Qarun ini ngajinya pinter. Walakin aduwallah munafikun, tapi dia adalah musuh Allah, orang munafik, sama seperti As-Samiri. Dan Qarun ini diuji sama Allah, dihancurkan sama Allah dengan ujian banyak harta. Disebutkan di sini, dari saking banyak uangnya Allah musnahkan dia. Allah bikin dia melesat, tersesat. Syahr bin Hashab, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwasanya salah satu bentuk kesombongan dia itu memanjangkan pakaiannya satu jengkal dari mata kakinya. Jadi kalau jalan itu jubahnya keseret di tanah, saking panjangnya jubahnya. Dia lakukan itu biar dia lebih merasa terhormat, lebih merasa di atas dibandingkan kaum-kaumnya yang miskin. Wa atainahu minal khunuzi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih tahu bahwasanya beliau banyak hartanya. Ya, ma inna mafatihahu, yang kunci-kunci gudangnya harta Qarun itu kalau dipikul sama puluhan orang yang kuat-kuat, yang kekar-kekar, bukan orang-orang biasa. Ulil kuwah, orang yang punya kekuatan, badannya besar, mikul kuncinya, bukan hartanya. Kuncinya yang dipikul orang-orang yang besar-besar dan sampai miring-miring jalannya, dari saking beratnya kunci itu. Dan disebutkan bahwa kuncinya itu terbuat dari kulit-kulit hewan. Ada yang bilang juga kalau orang yang tidak mampu angkat kuncinya itu dinaikkan ke bigol. Bigol itu lebih besar daripada himar, keledai lebih kecil daripada kuda. Itu yang mikul kuncinya saja. Yang mana kalau mereka tidak mampu, maka terkadang diangkut oleh 60 bigol. Bisa dibayangkan teman-teman sebesar apa gudangnya Qarun, gudang hartanya, wallahu alam. Jadi teman-teman, jangan dipikir kita kaya, banyak rezeki, berarti Allah sayang sama kita, belum tentu. Kalau kita banyak rezeki, Allah kasih kemudahan kita untuk bersedekah, baru itu bukti Allah cinta sama kita. Mudah keluarkan uang untuk fisabilillah, baru silakan merasa demikian. Tapi kalau kita punya banyak uang, terus kita sombong, jangan merasa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama kita. Sama seperti yang dialami Qarun, diuji sama kekayaan. Lalu teman-teman sekalian, dijelaskan bahwasanya izqala lahu qaumuhu la tafrah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaumnya menasihati Qarun, kamu jangan sombong, jangan berbangga-bangga sama hartamu ini, karena Allah tidak senang sama orang yang sombong, yang membuat engkau merasa lebih baik, berbangga-bangga engkau merasa lebih dari yang lain. Dinasihati sama kaumnya. Dan juga para ulama di kaumnya juga menasihati Qarun, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Jadikan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat.
agar tujuan hidupmu itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Fa innahu khairun wa abqa, karena sungguh itu lebih baik dan lebih kekal. Wa ma'ahadza wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga kita ini tinggal di dunia. Silahkan pakai dari hartamu apa yang Allah halalkan. Silahkan nikmati dengan yang baik-baik dan yang halal. Kata yang nasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau wahai Qarun kepada hamba-hamba Allah. Allahu khaliquhum, Allah yang menciptakan mereka. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan engkau merusak di muka bumi wahai Qarun. Jangan kau berbuat jelek kepada kaummu, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukummu atas apa yang engkau telah lakukan di muka bumi. Dan tidak cukup Allah hukum, Allah akan tarik semua apa yang Allah berikan kepadamu. Dan ditutup ayatnya, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang merusak di muka bumi. Teman-teman sekalian, dinasehati jangan sombong, berbuat baiklah kamu, jangan merusak di muka bumi, dinasehati sama kaumnya. Tapi kita lihat jawabannya Qarun. Jawaban yang kurang ajar, bikin sakit hati. Jawaban yang melambangkan kesombongan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang-orang, kalian semua mau nasihati ana panjang lebar, ndak usah, ndak perlu. Jangan hasad sama ana. Ini harta semua ana dapati karena ilmu ana, bukan karena yang kayak kalian bilang. Ana ndak perlu dengerin tuh omongan-omongan kalian. Jangan merusak di muka bumi, jangan sombong, jangan begini dan begitu. Sudah, ana ndak mau dengerin. Ndak ada gunanya buat ana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ana ini semua karena Allah tahu ini semua emang ana berhak mendapatkannya. Dan kalau bukan karena Allah mencintai ana, Allah tidak akan berikan ini semua. Terlalu percaya diri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur. Allah lanjutkan ayatnya. Awalam ya'lam anallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'an wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Qarun itu sudah menghancurkan kaum-kaum yang lebih banyak hartanya daripada dia, yang lebih kuat badannya dari dia. Apakah dia tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kaum Ad, kaum Samud dihabiskan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diukir, teman-teman. Qarun bisa ndak ngukir gunung? Ndak bisa. Gunung diukir jadi istana. Kaum Ad bangun bangunan yang tinggi, iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bangunan-bangunan yang tidak pernah diciptakan di muka bumi ini sebelumnya. Dia lebih berhak sombong dibandingkan Qarun. Tapi kata Allah, ana hancurkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Allah hancurkan mereka dengan dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Bahkan mereka lebih kuat daripada Qarun, lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya. Kalau memang omonganmu benar wahai Qarun, yang hartanya banyak, anaknya banyak, dan punya kekuatan itu lebih dicintai sama Allah. Kalau memang dicintai Allah, kenapa sama Allah mereka dihancurkan semua? Berarti ini bukti bahwasanya harta, tahta, kuasa itu bukan bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan setelah itu, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Suatu hari Qarun keluar dengan dandanan yang paling top, nyombongkan diri dia, baju yang paling bagus dipakai sama dia. Tidak cukup itu, pembantu-pembantunya, kendaraan-kendaraannya, bihol-biholnya, juga semua kunci-kunci hartanya itu dipikul oleh bodyguard-bodyguardnya dia. Dikeluarkan semua sama Qarun, keluar dari kerajaannya, berjalan. Falamma ra'ahu, orang-orang saat melihat Qarun seperti itu, tamannau alau kana mislahu. Orang-orang melihat, oh enak ya jadi Qarun, banyak hartanya. Bisa ndak ya anak jadi seperti Qarun, bergelimang harta? Saat alim-alimnya Bani Israel, ulama Bani Israel pada waktu itu mendengar perkataan kaumnya seperti itu, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Subhanallah, celakalah kalian. Apa maksud kalian ngomong begitu? Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Sungguh balasan Allah itu yang lebih baik bagi siapa-siapa yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh.
itu lebih kekal di akhirat, dan lebih tinggi apa yang kalian lihat yang ada pada Qarun sekarang. Wa la yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah mendengar perkataan ini kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, fa khassafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka apa yang terjadi kepada Qarun? Dikeluarkan semua hartanya sama dia, dikasih tahu semua ke Bani Israel, hei, nih, kalian tidak punya apa-apa semua, orang miskin. Ini lihat harta ana, ini atas jerih payah ana, atas ilmu yang ana miliki. Intinya dia menunjuk dirinya sendiri, semua jerih payahku, meremehkan orang lain dengan sombong. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, kami benamkan dia sama hartanya semuanya, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis hartanya semua tenggelam. Kemudian ada sebuah kisah Israiliyat. Jadi teman-teman, ada yang bilang Qarun ini iri sama Nabi Musa. Iri apa? Dia iri kenapa kok misalnya dua orang jadi nabi, Musa dan Harun alaihissalam. Kok anak enggak? Ada rasa iri ke sana, dia enggak terima ya, dengki. Nabi luar biasa, omongannya didengerin sama kaumnya. Suatu hari Qarun ini mengutus seorang wanita, dikasih uang sama Qarun, kamu datangi sana majelisnya Musa. Kamu ngaku sudah ditiduri sama Nabi Musa, dan kamu sekarang hamil karena ditiduri sama Nabi Musa. Kamu lakukan itu, maka saya kasih uang yang banyak. Ia setuju. Akhirnya berangkat perempuan ini ke majelisnya Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa lagi kumpul semua sama kaumnya. Tahu-tahu perempuan tadi berdiri terus ngomong bahwa ia telah ditiduri oleh Nabi Musa alaihissalam. Dituduh berzina Nabi Musa. Innaha qalat lahu zalik. Kaget semua teman-teman. Antum bisa bayangkan gimana tegangnya Nabi Musa alaihissalam, dituduh seperti itu di depan umatnya semua. Gimana malunya dan gimana dosanya Qarun menuduh seorang rasul telah berzina dengan seorang wanita, difitnah. Lalu teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Fasola rakaataini, tunggu kata Musa, solat Nabi Musa 2 rakaat teman-teman sekalian. Selesai solat, didatangi sama Nabi Musa perempuan ini, disuruh bersumpah. Berkata Nabi Musa, apakah benar perkataanmu? Bersumpahlah atas nama Allah. Kenapa kok kamu bisa ngomong sekeji ini? Perempuan ini langsung ketakutan. Dengar Nabi Musa ngomong, gemetar dia. Akhirnya wanita ini ngaku di depan semua orang yang mendengar pada saat itu bahwa ini semua skenario dan Qarun lah yang telah membayarnya untuk melakukan itu. Maafkan ana wahai Musa, wastaghfaratillah wa tabat ilaih. Akhirnya perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat perempuan ini ngaku dia berbohong, Nabi Musa langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu angkat tangan berdoa kepada Allah, mendoakan kejelekan pada Qarun. Yang mana kisahnya di sini dikisahkan beberapa versi. Ada yang Israiliyat, tapi tidak apa-apa kita kisahkan. Setelah Musa tahu apa yang dilakukan Fir'aun dengan memfitnahnya, Qarun ini ngumpulin harta-hartanya semua, dikeluarin semua harta-hartanya itu tadi, mau pamer dia. Nongkrongnya di dekat tempat kajiannya Nabi Musa alaihissalam. Ngasih lihat ke kaumnya, hei kalian, ini lihat harta ana. Sampai orang-orang yang tadinya fokus ke Nabi Musa jadi beralih fokus melihat Qarun. Hartanya dijejer sama dia semua. Lalu teman-teman sekalian, Musa memanggil Qarun. Wahai Qarun, apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Pamer-pamer begini untuk apa? Dijawab sama Qarun, Musa, ketahuilah wahai Musa, iya betul engkau lebih baik daripada aku dengan kenabian yang Allah berikan kepadamu. Tapi aku telah diberikan kepada Allah lebih darimu lewat harta. Allah memuliakanku dengan harta yang banyak. Lihat Qarun, dari saking tidak mau disaingi sama Nabi Musa, jadi saking dengkinya dia, ditantang lagi sama Qarun. Hei Musa, kalau kamu mau, silahkan kamu doakan ana kejelekan. Ana tidak takut atas tuduhan yang perempuan tadi lakukan itu, silahkan doakan ana, katanya Qarun. Baiklah Qarun, kalau itu keinginanmu, kata Nabi Musa, siapa yang mau doa duluan? Ana atau kamu? Ana, kata Qarun.
Baiklah, kata Nabi Musa. Lalu Qarun mendoakan kejelekan bagi Musa alaihissalam. Ia berdoa tapi tidak terjadi apa-apa. Bingung Qarun. Qala Musa, berkata Nabi Musa, apakah sudah selesai doamu? Iya sudah, kata Qarun. Giliran ana yang berdoa, katanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan, teman-teman sekalian. Kita dengar doanya. Allahumma, ya Allah, murul ard, perintahkan bumi, faltu'tini al-yaum, agar bumi ini hari ini saja taat kepadaku. Ya Allah, bilang sama bumi, tolong perintahkan bumi untuk taat kepadaku hari ini saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah aku perintahkan wahai Musa, silahkan. Sekarang bumi ini sudah taat sama kamu, perintahkanlah. Faqala Musa ya ar, khuzihim. Wahai tanah, ambil semuanya. Fa'aqdarhum ila aqdamihim. Itu tanah, teman-teman sekalian, naik dipegang kakinya Qarun sama tanah. Tidak bisa bergerak dia. Summa qala khuzihim. Lagi kata Nabi Musa, ambil lagi, masuk ke dalam sampai ke lututnya, masuk ditarik sama bumi. Summa ila manakibihim. Lagi kata Nabi Musa, masuk sampai ke bahunya, tenggelam. Summa qala aqbili bi khunuzihim wa amwalihim. Wahai bumi, habiskan semua harta-hartanya, tenggelamkan semua hartanya. Fa aqbala biha hatta nazuru ilaih. Ditelan sama bumi, teman-teman sekalian, dan semuanya menyaksikan. Summa asyara Musa biyadihi. Lalu Nabi Musa ngasih tanda pakai tangannya, ishabu bani Lawi fastawat bihimul ard. Pergilah engkau wahai anak cucunya Lawi, itu petinggi-petingginya, kakek-kakeknya Nabi Musa, yang mana itu juga termasuk dari kakeknya Qarun yang tersisa. Selain Nabi Musa, yaitu Qarun, yang satu darah sama Nabi Musa karena misananya, ishabu bani Lawi. Sudah selesai, fastawat bihimul ard. Sampai tidak ada sisanya, semuanya terbenam di bawah bumi. Wa an ibni Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qasafa bihim ilal ardi sabi'ah. Sama Allah, Qarun dan harta-hartanya ditenggelamkan sampai ke kerak bumi yang ketujuh. Sebagaimana langit ini ada 7 lapis, teman-teman, bumi juga ada 7 lapis. Qarun itu ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala di lapis bumi yang ketujuh, di keraknya bumi. Wa makanu lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Dan lihat sekarang, tidak ada satupun orang yang bisa menolong dia. Wa makana minal muntasirin. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menang. Habis semua, teman-teman sekalian, dan itu disaksikan sama kaumnya Nabi Musa. Jadi kaumnya Nabi Musa ini melihat itu semua berkali-kali. Lihat Fir'aun sama bala tentaranya habis tenggelam. Lihat Qarun sama hartanya semua tenggelam di muka bumi. Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Tapi mereka tidak sadar-sadar, tidak pernah belajar dari apa yang sudah terjadi. Akhirnya yang tadinya iri sama Qarun, nyesel nih mereka. Akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari apa yang dialami oleh Qarun, punya harta banyak. Mereka mengatakan, laula ammanallahu alaina lakasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala membantu, menjaga kita semua, mungkin kami semua ini sudah ditenggelamkan. Dan tidaklah kalian melihat orang-orang kafir itu tidak akan pernah jaya di muka bumi ini, apalagi di akhirat nanti. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan selalu ujungnya nanti yang menang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peringatan buat kita semua, teman-teman, dan buat siapapun yang mendengar kisah Qarun ini. Jangan sombong, jangan terlalu percaya diri. Dikasih badan sehat, gunakan untuk hal yang benar. Dikasih uang dan harta yang banyak, gunakan ke jalan yang benar. Teman-teman, jangan kira jika kelak kalian punya uang banyak, kalian akan bisa sedekah lebih banyak. Semua itu adalah taufik dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Maka mintalah kepada Allah agar selalu diberi taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal soleh. Karena teman-teman, nyatanya tak semua yang kaya bisa bersedekah. Ia tak mampu untuk bersedekah, takut kekurangan harta, padahal demi Allah, orang dermawan, orang yang rajin bersedekah, tidak mungkin Allah membuat ia miskin, tidak mungkin. Malah hartanya akan diberkahi dan terus ditambah oleh Allah.
Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.